Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, tetaplah sehat dan penuh semangat, serta terus berpengharapan hanya kepada Tuhan yang Maha Baik. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan tentu dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita bersyukur kepada Allah di dalam kasih setianya kepada kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu menyertai hidup kami sampai hari ini. Kami percaya sebagaimana penyertaan-Mu dalam hidup kami di hari-hari yang telah kami lewati, hari ini dan untuk seterusnya, kami percaya kasih setiamu pun tidak akan pernah berhenti. Ya Tuhan, kami mau memulai segala aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat menjalaninya dengan baik di dalam penyertaan kasih-Mu melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat dengan mudah mengerti firman-Mu dengan baik dan dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Jumat 12 April 2024, tertulis dalam kitab Nehemia 9 ayat 31. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Alai binahen ni'a sini roham akan nagudangi, dang lausun siap nasida di bainho. Jaladang ditadikon ho nasida, aide bata parasi roha, jala pardenggan basa doho. Tetapi karena kasih sayangmu yang besar, Engkau tidak membinasakan mereka sama sekali dan tidak meninggalkan mereka, karena Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini berbicara tentang bagaimana sikap hidup bangsa Israel dan bagaimana kebaikan Tuhan terus terjadi dalam hidup mereka. Bangsa ini sangatlah tidak setia. Mereka sering mendurhaka kepada Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Mereka membelakangi hukum-hukum Tuhan, membunuh nabi-nabi Allah, dan mereka terus mendapatkan peringatan agar mereka berbalik dan bertobat. Sekalipun mereka terus berbuat nista, berbuat dosa, melukakan hati Tuhan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Mereka terus diberi kesempatan dan terus diberi pengampunan. Kita ketahui bagaimana perjalanan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Kanaan. Mereka marah dan teriak-teriak kepada Allah melalui Musa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka hanya berbuat dan mau apa yang mereka inginkan terpenuhi. Mereka ingin bahagia. Mereka ingin tetap kenyang, makan sepuasnya. Mereka tidak mau kelaparan. Itulah sebabnya bangsa ini selalu marah dan sangat menyesal ketika mereka dalam perjalanan. Mereka menyesal karena di perjalanan mereka mengalami kesulitan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal di dalam kesulitan mereka, Tuhan selalu menunjukkan jalan. Tuhan selalu mempermudah dan menolong mereka. Ketika mereka lapar, Tuhan beri manna. Ketika mereka ingin makan daging, Tuhan beri burung puyuh. Ketika mereka kehausan, Tuhan bisa memberikan air yang berlimpah, bahkan mengubah air yang pahit menjadi manis. Saudara, sungguh luar biasa kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup bangsa Israel, dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya di dalam kekuasaannya. Hari ini kita mau belajar dari kehidupan bangsa Israel. Tentu banyak hal yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Banyak kebaikan yang telah kita terima dari Dia. Janganlah kiranya kita melupakan kebaikan Tuhan.
Janganlah kiranya kita hanya mengingat-ingat kesulitan kita, tapi kita tidak mengingat bagaimana Tuhan bekerja menolong dan menyelamatkan kita. Hari ini Tuhan menginginkan kita untuk terus belajar dari bangsa Israel, agar kita tidak meneladani atau tidak mengikuti apa yang menjadi sikap hidup mereka yang sering berubah-ubah. Tetapi Tuhan mau kita setia, kita taat, kita terus percaya hanya kepada Tuhan. Tuhan tetap memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dan renungan kita pada hari ini sangat jelas mengingatkan kita apa yang telah dikerjakan Tuhan. Kalau mengingat dosa-dosa bangsa itu, seharusnya mereka dibinasakan. Tetapi karena kasih sayang Tuhan yang begitu besar, mereka tidak dibinasakan. Tentu demikianlah kita, saudara. Jika Tuhan mengingat dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, kebohongan, kemunafikan, dan ketidakadilan yang kita perbuat di tengah-tengah kehidupan, sungguhlah kita pantas untuk dibinasakan. Tetapi lihatlah apa yang diberikan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan selalu memberikan kasih sayang yang begitu besar. Tentu kita pun sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus Yesus Kristus di kematian di kayu salib pun menerima kasih sayang Tuhan, menerima keselamatan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang dikerjakan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Dan teruslah bersyukur di dalam menjalani kehidupanmu. Ketika kita bersyukur dalam menjalani kehidupan, maka kita berjalan di dalam kebenaran, berjalan di dalam ketaatan, dan tetap setia kepada firman Tuhan. Janganlah kita menjadikan pengorbanan Yesus Kristus itu menjadi sia-sia dengan hidup tidak setia. Tetapi biarlah keselamatan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib benar-benar menyadarkan kita bahwasanya kita adalah orang-orang yang sungguh dikasihi oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan untuk tetap setia, sebagaimana Allah itu juga setia kepada kita. Tetaplah percaya, tetaplah mengasihi Dia, karena Dia adalah Allah yang pemurah, yang mengasihi dan memberi apa yang kita perlukan. Amin. Tetaplah kuat, tetaplah semangat, hidup di dalam kesetiaan. Karena Tuhan itu setia dan Dia adalah Bapa yang baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami terus mensyukuri hidup kami sebagai anugerah yang indah, anugerah yang terbesar dalam hidup kami karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang kami lewati, untuk setiap berkat yang telah kami nikmati. Biarlah kami mensyukurinya di dalam hidup kami dengan memperbaiki kehidupan kami lebih baik lagi sebagaimana yang Engkau kehendaki. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman yang baik, melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu, menjadi pengikut Yesus yang setia. Biarlah kami peduli kepada sesama, menaruh kasih setiap waktu, karena itulah yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kuatkanlah hati kami, teguhkanlah iman kami, sebesar apapun goncangan yang datang dalam hidup kami. Biarlah kami tetap teguh, tetap kuat dan percaya hanya kepadamu. Dan kami percaya di dalam setiap pencobaan, dalam setiap pergumulan, Tuhan selalu campur tangan dan menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik, apapun yang kami kerjakan hari ini, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati apa yang kami kerjakan, sehingga pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Terima kasih Bapa, berkatilah keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami yang dekat maupun yang jauh dari kami. Biarlah kasih setia dan penyertaan-Mu tetap ada di dalam kehidupan mereka, sehingga kami boleh hidup bersama dengan penuh sukacita, saling menguatkan, saling mendoakan. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi pancaran kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami puji dan kami sembah Engkau hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.